salah satu hal yang akan membuat hati kita tenang, hati kita menjadi tumakninah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perasaan tawakal kita, perasaan pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang namanya tawakal ini para sahabat mulai dini telah mengajari anak-anaknya yang masih kecil, menyampaikan tentang makna berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zubair bin Awam mengatakan kepada putranya yaitu Sayyidina Abdullah. Ketika itu Sayyidina Abdullah bin Zubair dalam keadaan masih kanak-kanak. Beliau mengatakan, Ya bunayya, wahai anakku, in ajazta anhu fi syai'in fasta'in alaihi bimaulaya. Ya bunayya, wahai anakku, in ajazta anhu fi syai'in, kalau memang engkau tidak mampu di dalam satu urusan, sudah tidak bisa di dalam satu urusan, engkau usahakan sudah tidak mampu wahai anakku, fasta'in alaih bimaulaya, maka memintalah bantuan engkau kepada Tuanku. Mintalah bantuan engkau kepada Tuanku. Anak yang masih kecil, belum mengerti siapa yang dimaknakan dengan Tuhan, yang dimaksudkan dengan Allah. Maka anak Abdullah yang ketika itu masih kecil, fasa'alahu, bertanya kepada ayahnya tadi itu. Mengatakan, Ya abati, man maulaka, wahai ayahku, siapakah tuanmu itu yang aku bisa meminta bantuan kepadanya apabila aku dalam keadaan kesulitan. Maka fa'ajaba bilughatil mu'mini al-wathiki Allahu subhanahu wa ta'ala. Maka sang ayah sahabat Zubair menjawab dengan perkataan, dengan bahasa orang yang mukmin, orang yang wathik, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, Tuanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah, wahai anakku, engkau kesulitan sesuatu, engkau sudah usahakan masih belum bisa, tawakal sama Allah. Anak yang masih kecil, bagaikan kertas yang putih, tertulis kalimat tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Tertulis kalimat tersebut dalam hati sang anak, maka anak tersebut menjaga hal tersebut. Sampai diceritakan ketika Sayyidina Zubair meninggal, wafat, meninggalkan banyak hutang. Sayyidina Abdullah bin Zubair sudah dalam keadaan dewasa. Maka ketika itu beliau tadi itu menyatakan bahwasannya ketika temannya Sayyidina Zubair mengatakan, engkau tidak akan mampu membayar hutang ayahmu. Kalau engkau memang tidak mampu, maka aku sebagai teman ayahmu siap untuk menutupi hutang ayahmu. Beliau adalah Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam merupakan teman dekat dari sahabat Zubair. Melihat temannya tadi itu meninggal dunia, meninggalkan hutang. Dilihat anak beliau Abdullah tidak mampu, maka dia pun mengatakan kalimat tadi itu. Fa in ajaztum an syai'in minhu fasta'inu bi. Hei Abdullah, kalau memang engkau tidak mampu untuk membayar hutang ayahmu, fasta'inu bi. Mintalah bantuan kepadaku. Ngomong kepadaku, ucapkan sesuatu kepadaku, jangan engkau sungkan-sungkan. Aku akan siap untuk menutupi hutang mendiang ayahmu. Tapi Sayyidina Abdullah yang sudah mulai kecil diajarkan makna pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makna ini yang terkadang hilang dari diri kita, hadirin. Sehingga ketika kita menghadapi satu masalah, bukan malah mendekat kepada Allah, bukan malah bertawakal kepada Allah atau berpasrah kepada Allah, malah na'udzubillahi min dzalik, kita tidak percaya kepada Allah dengan menunjukkan amal kita yang mulai berkurang, amal kita yang mulai kendor kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lihat jawaban Sayyidina Abdullah. Beliau menyatakan bahwasannya, wahai engkau teman ayahku, aku tetap akan mengusahakan dan Allah yang akan betul-betul membantu kepada diriku. Kalimat yang ikhlas, kalimat yang murni, karena betul-betul ingin mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika itu? Fabarakallahu fi amwali Zubair wa qadha minhu ad-daina wa burika lahu fil mali hatta kusima baina ahlihi wa auladihi. Karena makna tawakal yang begitu besar kepada Allah, Allah menyenangi kalimat tersebut, maka Allah pun memberikan keberkahan fi amwali Zubair, di dalam hartanya sahabat Zubair. Wa qadha minhu ad-daina, Abdullah mampu membayar hutang dari mendiang ayahnya sahabat Zubair. Wa burika lahu fil mal, diberikan keberkahan untuknya Abdullah di dalam harta, dari harta warisan orang tuanya, hatta kusima baina ahlihi wa auladi, sampai harta itu dibagikan di keluarganya, di anak-anaknya, berlebih setelah membayar hutang masih bisa dibagikan kepada yang lain.